Shalom, perkenalkan nama saya Getrudis Melansia Panda, NIM 2319023. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Fidriana Oktaviana Bano, SSI MPD. Pada kali ini, saya akan mempraktikkan uji tes sampel independen menggunakan Microsoft Excel, SPSS, dan Microsoft Word. Jadi, uji tes sampel independen merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Adapun syaratnya, yang pertama, pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Yang ketiga, data yang diperoleh merupakan data yang homogen. Dan yang keempat, jumlah sampel tiap subjek diusahakan sama. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dari uji tes sampel independen, yaitu guru matematika ingin meneliti apakah siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa yang disimbolkan dengan X memiliki nilai kecepatan menghitung matematika lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem tempoa atau Y. Pada tabel 1 ini merupakan nilai dari siswa. Jika ada masalah, maka akan ada judul penelitiannya, yaitu perbedaan siswa yang diajarkan dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematika lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Adapun masalah penelitiannya, apakah terdapat perbedaan nilai antara siswa yang diajarkan dengan cara biasa dan siswa yang diajarkan dengan sistem sempoa terhadap kecepatan menghitung matematika? Jika ada masalah, maka akan ada hipotesis penelitian. Hipotesis ini merupakan jawaban dari masalah ini. Adanya H0 dan HA, di mana H0 ini merupakan siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematika lebih tinggi atau sama dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Sedangkan untuk HA, siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematika lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Jadi perbedaannya untuk H0 itu siswa memiliki nilai kecepatan menghitung matematika lebih tinggi, sedangkan untuk HA memiliki nilai kecepatan menghitung matematika lebih rendah. Kita akan melakukan analisis data penelitian. Jadi sebelum kita melakukan uji hipotesis, langkah pertama yang harus kita penuhi yaitu melakukan uji regresi klasik atau uji normalitas dan uji prasyarat atau uji homogenitas. Dan pertama kita masuk pada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan berupa data berdistribusi normal atau tidak. Syaratnya itu kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS dengan kriteria data akan dianggap normal jika skor signifikansi atau SIG pada Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu sebesar 0,05. Nah, kita akan praktik menggunakan SPSS, jadi kita akan membuka aplikasi SPSS. Ini adalah tampilan dari SPSS, ada data view dan variabel view. Kita akan mengcopy data yang dari Excel. Kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk pada variabel view.
Untuk variabel yang pertama tadi itu merupakan cara biasa. Cara underscore biasa. Kenapa kita menggunakan underscore? Karena di bagian name ini tidak bisa menggunakan spasi. Baik, kita lanjut variabel yang kedua, yaitu sistem sempoa. Sistem underscore sempoa. Jika sudah, kita kembali ke data view. Terus kita akan melakukan pengujian uji rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berpasangan dengan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yaitu caranya kita klik analyze. Lalu descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, jika ini bagian explore sudah terbuka, kita blok data, kedua data ini, dan kita pindahkan ke dependent list. Jika sudah, kita klik plots dan centang normality plus weighted. Centang jika sudah, continue. Nah, jika sudah, kita klik OK. Jadi, datanya akan keluar di dalam sini, yaitu ini adalah outputnya. Kita tunggu beberapa saat sampai hasilnya keluar. Hasilnya keluar. Yang tabel pertama ada case processing summary, tabel kedua merupakan dan tabel yang ketiga adalah yang akan kita gunakan, yaitu tabel test of normality. Kita akan mengkopinya ke Word, kita copy, lalu kita buka Word. Tabelnya kita masukkan ke sini. Ini adalah tabelnya. Kita rapikan dulu. Jika sudah, adapun dasar pengambilan data uji normalitas, yaitu pada hasil uji di atas diperoleh nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov, yaitu pada cara biasa sebesar 0,200 dan pada sistem sempoa sebesar 0,200 pula. Angka signifikan Kolmogorov-Smirnov ini tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5%. Jadi 0,200 lebih tinggi atau lebih besar dari 0,05. Jadi berdasarkan hal ini, berdasarkan dasar pengambilan keputusannya, bahwa jika pada tabel Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari taraf signifikansi, maka akan berdistribusi normal. Jadi karena datasnya berdistribusi normal, kita dapat lanjutkan pada uji homogenitas. Adapun caranya, kita kembali ke data SPSS. Jika sudah, kita lihat ini variabel yang keempat. Kita kopikan variabel cara biasa ini ke variabel baris keempat. Kita kopikan, kita masukkan ke variabel keempat. Nah, di variabel ketiga ini merupakan kode kelas. Jadi kita menggunakan kode kelas 1 untuk cara biasa. Untuk mempercepat, kita menggunakan Excel. Yaitu 1 sampai 10.
sampai 10. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat mengkopinya ke SPSS. Nah, jika sudah, kita lanjutkan pada data yang kedua, sistem POA. Kita copy, masukkan ke bawah dari cara biasa. Untuk di sini juga kode kelasnya kita pakai 2. Untuk mempercepat kita gunakan soft Excel, yaitu 2 sampai 10 karena datanya ada 10. Jika sudah, kita copy dan kita masukkan ke SPSS. Kalau sudah semuanya, dari cara biasa sistem sempoa variabel 3 dan variabel 4, kemudian kita masuk pada variabel view. Untuk name-nya ini kita belum ubah, yang variabel ketiga tadi merupakan kode kelas, jadi kita taruh nama kode kelas. Untuk yang keempat, ini merupakan nilai dari cara biasa dan sistem sempoa. Selanjutnya kita klik baris yang ketiga ini. Untuk values-nya kita klik yang bagian 3 ini, titik 3 ini, lalu kita taruh untuk bagian value-nya itu taruh kode 1. Untuk kode 1 kita gunakan cara biasa. Kalau di value labels bisa menggunakan spasi. Jika sudah, kita add. Untuk yang value yang kedua, kita gunakan untuk sistem sempoa. Jika sudah, kita add. Nah, jika sudah, kita klik OK. Karena sudah, kita kembali ke data view. Nah, karena tadi di sini adalah variabel 3, di sini variabel 4, sekarang sudah menjadi kode kelas dan nilai. Setelah sudah ini, kita dapat melanjutkan dengan melakukan uji homogenitas. Caranya yaitu klik analyze, compare means, terus kita pilih one way ANOVA yang ini. Jika sudah, kita masukkan nilai ini, yang paling bawah, ke dependent list. Setelahnya kita klik options, lalu kita pilih homogeneity of variance test. Yang ini kita centang. Jika sudah, continue. Lalu jika sudah semuanya, kita masukkan kode kelasnya ke faktor. Jika sudah, kita klik OK. Nah, hasilnya adalah ini. Pada tabel pertama, ini tabel test of homogeneity of variance dan tabel ANOVA. Yang kita gunakan adalah tabel ini. Maka kita akan copy. Lalu kita masukkan ke di dependent. Kita masukkan pada tabel di Word. Kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, pada tabel homogenitas ini dapat kita lihat di tabel test of homogeneity ini, nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikansinya itu 0,222. Jadi karena 0,222 lebih besar daripada 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa data ini homogen. Jika datanya sudah homogen,
kita dapat lanjutkan pada uji hipotesis. Ini adalah uji hipotesis. Adapun dasar penentuan uji hipotesis itu berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan. Oke, kita langsung masuk pada SPSS untuk melakukan uji hipotesis. Caranya kita masuk kembali ke sini, lalu kita pilih Analyze, lalu Compare Means yang tempat ini. Setelahnya kita klik Independent Sample T-Test karena kita akan melakukan tes independen. Lalu kode kelas kita arahkan ke grouping variables yang ini. Lalu kita pilih Define Groups. Setelah itu kita isi yang grup 1 dengan kode 1, grup 2 dengan kode 2. Setelahnya kita pilih Continue. Lalu nilai kita masukkan ke test variabel. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji hipotesis. Kita akan mengkopinya terlebih dahulu. Kita masukkan ke Word. Ini adalah hasilnya. Jadi berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 akan menunjukkan adanya perbedaan, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan tidak ada. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan. Nah, berdasarkan pada tabel ini, pada tabel grup statistik ini menunjukkan nilai untuk cara biasa itu adalah 4,40, sedangkan untuk sistem sempoa menunjukkan 7,50. Nah, secara sekilas nilai sempoa ini, sistem sempoa lebih tinggi daripada cara biasa. Nah, selanjutnya untuk menguji apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak dapat dilihat pada tabel Independent Sample Test. Yang ini Independent Sample Test. Pada kolom Levens Test for Equality of Variances. Nah, diperoleh nilai signifikannya itu yaitu 0,222, di mana 0,22 ini lebih besar dari 0,05. Jadi, nilai menghitung cara biasa dan sistem sempoa memiliki varian angka sama. Dengan demikian, untuk menguji perbedaan dua rata-rata nilai yang dilihat pada Equal Variances Assessment, dapat dilihat pada untuk menguji kesamaan dua rata-rata dapat dilihat pada kolom T-Test for Equality of Means. Yang ini. Lalu kita lihat di nilai terhitung. Nilainya itu yaitu 3,119. Nah, untuk T-tabelnya kita bisa lihat tentukan T-tabel itu dari nilai DF. Di sini nilai DF-nya adalah 18. Untuk kita mengetahuinya, caranya yaitu signifikansi bagi 2,18. Jika 0,05 bagi 2 yaitu 0,025. Kita lihat tabelnya.
pada F yang ke-18 pada tabel yang ke-025, yaitu 2,101. Nah, kita masukkan ke Word. Nah, ini dia tadi. Ketikkan ke Word. Di sini terlihat dari nilai dan theta ini sangat berbeda. Dengan nilai signifikannya itu dari T tabel, T hitung itu 0,007, sedangkan T tabelnya itu taraf signifikansinya itu 0,05. Sehingga karena nilainya ini signifikan dari nilai T hitung lebih kecil dari 0,05 sehingga HA5. Ini jika lebih kecil maka menunjukkan adanya perbedaan. Jadi HA-nya diterima. Di HA itu siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematika lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem Sempoa. Dengan kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan ada perbedaan siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematika lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem Sempoa. Jadi ini adalah cara menggunakan uji T sampel independen menggunakan SPSS. Kiranya sampai di sini penjelasan saya. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.